Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, kita berjumpa kembali dengan channel Sahabat Langganan 7. Kali ini kita akan melakukan Q&A seputar Ramadan lagi ya. Nah, mungkin banyak kawan-kawan pertanyaannya sahabat-sahabat semua, apa hukum dari ngabuburit ya? Apa termasuk bid'ah atau tidak ya? Coba kita tanyakan kepada Babang Muhammad. Dipersilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini kita udah puasa hari keberapa, Mi? Hari kelima. 5 ya? Iya. Hari kelima, alhamdulillah ya masih full semua nih anggota di rumah. L aja kayaknya yang setengah hari. Konsisten dari awal deh setengah hari. Nah, jadi kan banyak pertanyaan dari sahabat-sahabat ini tentang ngabuburit. Ngabuburit itu boleh apa enggak sih? Kan begitu. Nah, dan itu termasuk bid'ah atau enggak? Nah, kalau kita berbicara masalah hukum, lebih baiknya kita tahu dulu apa itu ngabuburit. Karena ngabuburit ini ya merupakan salah satu tradisi yang ada di bulan Ramadan yang ada di Indonesia begitu. Bahkan kalau dikhususkan ya dia di daerah Jawa aja gitu kenal istilahnya, kan nanti kita bahas mungkin akan kita bahas bagaimana sejarahnya. Nah, kalau kita bolak-balik kamus fikih nggak bakal ketemu itu istilah ngabuburit itu nggak ada di buku fikih kitab-kitab ulama Arab sana, apalagi misalnya di kamus bahasa Arab nggak bakal nemu kata ngabuburit, itu nggak bakal nemu gitu loh. Nah, kita bisa ketemu atau di kamus besar bahasa Indonesia juga nggak bakal ketemu kata ngabuburit itu gitu loh. Nah, kita akan ketemunya ngabuburit itu di kamus bahasa Sunda. Ngabuburit itu gitu loh. Jadi ngabuburit itu bahasa daerah. Jadi berasal dari kata ngalantung ngadagoan burit gitu. Artinya itu bersantai sambil menunggu waktu sore. Nah, jadi itu bahasa daerah ya. Jadi bahasa daerah dari Sunda, tapi karena itu dipakai istilah itu banyak dipakai oleh orang-orang yang sering muncul di media khususnya TV. Istilah ngabuburit itu kadang di acara televisi juga ngabuburit gitu kan, ngabuburit sore. Jadi Bahasa kerennya gitu ya. jadi sudah menasional, walaupun orang Jawa, orang Banjar, orang Bugis kalau jalan-jalan sore nunggu sambil buka puasa itu namanya ngabuburit. Jadi bahasa simpelnya ngabuburit itu adalah waktu sore untuk menunggu berbuka puasa. Nah, kalau dari bahasa Sunda sendiri ngabuburit itu dari dasarnya burit itu tadi ya. Burit itu kalau bahasa Sunda artinya sore hari. Nah, kalau bahasa Banjar burit lain lagi kan ya. Kalau bahasa Banjar burit artinya bokong ya, sahabat-sahabat semua. Ini bukan nggak sopan ya, tapi memang begitu bahasanya ya. Tapi karena tadi dibahasa oleh banyak muncul di media itu istilah ngabuburit itu ditampilkan secara nasional, maka sudah jadi tradisi kita ngabuburit itu adalah menunggu waktu berbuka puasa dengan berbagai kegiatan seperti itu. Nah, itu kan sudah paham ya apa arti ngabuburit. Apa hukumnya ya? Hukum ngabuburit itu apa sih? Apakah dia sampai kepada bid'ah? Nah, jadi sahabat-sahabat semua ya perlu diingat bahwasanya bid'ah itu bukan hukum. Ya, ini kadang sahabat-sahabat mungkin masih banyak ada yang bingung begitu mengatakan bahwasanya bid'ah ini hukumnya apa? Hukumnya bid'ah. Bid'ah itu bukan hukum. Ya, jadi hukum itu ada 5 ya. Jadi ada hukum itu wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Itu namanya hukum. Nanti ngabuburit itu bisa masuk dari salah satu 5 hukum tadi, bukan ke bid'ah ya. Jadi misalkan begini, namanya bid'ah itu ya sesuatu yang baru kan istilahnya. Misalkan pada zaman Nabi itu kan Al-Quran itu belum dikumpulkan belum ditulis gitu, masih dalam bentuk hafalan. Nah, baru pengumpulan Al-Quran itu termasuk bid'ah, ditulis dalam mushaf. Bahkan sampai ke kita itu bid'ah. Zaman Nabi belum ada beberapa kitab itu. Tetapi pada saat zamannya sahabat dan para penghafal Quran itu banyak meninggal karena perang, mati syahid,
Makanya sahabat ini khawatir, takutnya Al-Quran ini hilang gitu. Akhirnya mulailah ditulis dan sampai sekarang dibukukan. Nah itu bid'ah. Tapi hukumnya apa? Bisa jadi pada saat itu hukumnya wajib. Karena ditakutkan Al-Quran itu bakal hilang. Karena tadi penghafalnya banyak yang meninggal syahid. Sama juga misalnya kayak seorang imam itu memakai mic. Seorang muazin itu memakai mic. Kalau dia nggak pakai mic, maka bakal kacau kan makmum itu. Makanya sekarang itu kan kayak di Masjidil Haram mic-nya itu berapa, speakernya berapa besar, itu bid'ah juga. Tapi hukumnya bisa jadi wajib karena saking luasnya jangkauan makmum itu kan, itu berapa ribu jamaah itu. Jangankan begitu, kita aja loh yang di masjid kecil begitu, kalau mic imamnya mati udah nggak dengar. Imam ini sujud kah, ruku kah? Karena nggak tahu kita posisi imam kan seperti itu. Nah itu tadi masalah sedikit tentang bid'ah ya. Nah kita kembali kepada ngabuburit sahabat-sahabat ya. Nah ngabuburit itu tadi kan bisa jadi hukum itu ada 5. Bisa jadi wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Nah, apa hukum ngabuburit ini? Hukumnya itu tergantung apa kegiatannya. Ya, jadi kan antara dua lah. Kalau manusia, kata ulama siapa itu, manusia di akhir zaman itu antara dua. Kalau dia nggak di dalam berada kebaikan, berarti dia berada dalam kejahatan. Nah, misalkan ngabuburit, misalkan kita ngabuburit nih, kita isi dengan misalnya kita pergi ke pasar Ramadan beli lauk buat buka puasa. Itu hukumnya apa? Bisa jadi wajib. Karena misal kita di rumah nggak ada sama sekali buat makanan buat buka puasa. Kita pergi ke pasar sore-sore, ke pasar Ramadan. Nah itu hukumnya bisa jadi wajib. Kalau dia nggak beli ke pasar, nggak ngabuburit ke pasar beli makanan tadi, dia nggak bisa buka puasa. Itu bisa jadi hukumnya wajib kan, seperti itu. Nah terus misalnya lagi ngabuburit, misalnya ada sahabat-sahabat bisa ngisi dengan bagi takjil gratis atau santun, ya? Kegiatan positif. Jadi misalkan bagi takjil gratis atau santunan ke panti asuhan. Nah itu dihukumkan sunnah. Ngabuburitnya itu dihukumkan sunnah karena kegiatannya itu tadi kan baik ya. Nah misalkan lagi ngabuburitnya pergi ke pasar Ramadan di Town Hall. Tapi sebenarnya makanannya sudah ada, dia pengen beli, tapi di sana yang jual acil-acilnya cantik nih, gitu kan. Niatnya dia tahu acilnya cantik. Nah itu bisa jadi ngabuburit hukumnya makruh, karena dia sudah tahu ada acilnya cantik, ya bisa mengurangi pahala puasa dong kan, nggak jaga pandangan segala macam. Nah mending dia di rumah kan begitu, atau lewat kurir misalnya menjaga, itu bisa jadi tadi hukum ngabuburitnya makruh. Misalkan lagi, ini kita lagi di Bali nih, di Kuta. Lagi di Bali, di Kuta, kita itu ngabuburit jalan ke pantai. Sudah tahu di pantai itu orang banyak pakai bikini. Kita masih misalnya ke pantai ngelihat, jelas haram hukumnya ngabuburitnya seperti itu. Atau lagi ada tren anak-anak muda itu ya, ngabuburitnya ada balap liar. Nah, itu jelas haramnya ya, karena membahayakan diri sendiri dan orang lain. Seperti itu ya sahabat-sahabat ya. Nah itu tadi beberapa macam hukum dari ngabuburit. Jadi kegiatan hukumnya itu tergantung kegiatan ngabuburitnya apa yang dilakukan. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Iya, mudahan bermanfaat ya. Sebelum kita closing atau ditutup, ada closing statement dari Abang. Monggo, silahkan. Ya, ini sebentar lagi kita tag casting ini jam 3 ya, sebentar lagi buka. Pesan buat sahabat-sahabat semua, berbukalah dengan yang sayang, karena dengan yang manis belum tentu dia sayang. Nah, itu tadi berbagai macam hukum ngabuburit. Jangan sampai teman-teman semuanya salah paham lagi. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ke teman-teman, dan juga jangan lupa subscribe. Jangan lupa bunyikan lonceng agar sahabat semua mendapatkan pemberitahuan video terbaru dari Sahabat Langganan 7. Sekian, wassalam sahabat, salam hebat, salam bermanfaat. Terima kasih.